Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel aku, Mami Kidos. Kali ini aku mau share lagi untuk kegiatan aku. Ini tuh di bulan Ramadan ketiga. Jadi aku itu kebetulan agak nyantai ya, karena adik biru itu lagi diajak main sama mertua aku. Jadi untuk sekarang aku ini mau bikin stok bumbu dasar ya, Mams. Sebelumnya itu aku sempat bikin untuk stok bumbu kasar gitu. Jadi aku bikin baceman bawang putih dan bawang merah. Cuma kayaknya nggak cocok karena aku itu pakainya itu toples yang masih plastik gitu, Mams. Makanya aku itu kemarin sempat ke Borma atau toko swalayan sambil beli nuggetnya kakak. Itu aku beli beberapa toples beling gitu. Jadi aku rencananya mau ganti aja semua bumbu dasar aku. Nah, ini tuh aku lagi prepare untuk bumbu dasarnya. Aku mau bikin bumbu dasar putih, merah, dan kuning ya, Boms ya. Nah, ini tuh kebetulan aku lagi mau cuci untuk cabai merahnya, tapi ternyata air di keran aku itu habis. Jadi ini aku ambil air aja dari kamar mandi. Nah, untuk bahan-bahannya semua aku cuci ya, kecuali bawang putih dan bawang merah yang udah aku kupas, biar lebih hygiene ya, Mams. Karena kan ini tuh mau disimpan bisa untuk beberapa bulan gitu ya, Mams ya. Nah, rencananya itu aku pakai toples ukuran 250 ml. Jadi mungkin untuk ketahanannya itu bisa dipakai selama 1 sampai 2 bulan ke depan. Cuma kayaknya bakal habis sebelum 1 bulan gitu ya, Mams ya. Karena biasanya aku juga selalu pakai bumbu-bumbu blender kayak gini. Nah, ini tuh yang aku tadi maksud, ini tuh ada bawang putih baceman aku, cuma karena memang toplesnya masih pakai toples plastik, jadi ya udah aku ganti aja. Ini tuh aku mau jadiin aja untuk bumbu dasar putih aku karena udah mengandung minyak ya, Mams. Jadi ini aku nggak tambahin minyak lagi. Nah, di sini tuh kita blender dulu untuk bawang putih dan bawang merahnya. Nanti setelah agak halus kita masukin untuk kemiri ya, Mams ya. Oh ya, Mams, pengalaman aku bikin baceman bawang putih dan bawang merah itu sebetulnya masih kurang cocok aja sih, Mams, karena sempat aku coba di suhu ruang, tapi ternyata kalau misalkan disimpan di suhu ruang, itu tuh si warnanya bakal jadi berubah gitu, agak menghitam, dan dia itu baunya agak menyengat gitu ya, Mams ya. Nah, kalau misalkan disimpan di chiller atau di kulkas, bahkan di freezer, itu tuh si minyaknya itu akan jadi beku, dan nanti kalau misalkan pas dimasak itu agak sulit juga ya, Mams, untuk ngambilnya. Dan satu lagi, ini tuh kalau misalkan disimpan di chiller atau kulkas, dia tuh bakal mengurangi wanginya gitu loh, Mams. Jadi wanginya agak agak kurang beraroma gitu. Nah, lanjutin itu aku mau bikin untuk bumbu dasar kedua, yaitu bumbu dasar kuning. Ini tuh aku tambahin pakai kunyit dan nanti aku tambahin juga pakai ketumbar ya, Mams. Nah, untuk bumbu dasar kuning ini tuh biasanya aku pakai untuk bikin ikan acar kuning atau mungkin bumbu soto ayam dan bumbu-bumbu lainnya ya, Mams ya. Jadi kalau misalkan udah punya bumbu dasar kayak gini, kita tuh simpel gitu untuk masaknya. Pokoknya sesuai lah ya sama prinsip aku yang walaupun kita bersusah payah di 1 hari gitu kan untuk bikin bumbu-bumbuan kayak gini, tapi di hari-hari berikutnya aku tuh ngerasa lebih simpel gitu. Apalagi aku kan punya anak kecil ya, aku punya bayi, dan kalau misalkan masak tuh nggak bisa ditinggal lama-lama. Makanya aku tuh prefer untuk pilih bikin bumbu-bumbu kayak gini karena nggak usah blender-blender lagi di momen pas masak gitu ya, Mams ya. Nah, kalau Mams sendiri di rumah kayak gimana? Apakah suka juga untuk bikin bumbu dasar kayak gini atau last minute aja bikin bumbunya blender-blender pas lagi masak gitu, Mams? Karena sebenarnya nggak ada yang salah juga ya mau last minute bikin bumbu dasarnya atau kayak aku di stok kayak gini, karena sebetulnya gimana kebutuhan dan keperluan kita ya, Mams. Pokoknya apa yang aku share ini tuh nggak mengharuskan Mams semua di rumah juga ikut apa yang aku bikin ya, Mams ya. Ini tuh aku cuma sharing aja, semoga bisa menginspirasi atau memudahkan Mams di rumah kayak gitu. Tapi kalau misalkan menurut Mams untuk bikin bumbu dasarnya itu bisa saat memasak langsung atau last minute, ya itu nggak apa-apa juga ya, Mams ya, karena memang dia tuh bisa lebih fresh gitu. Nah, ini tuh aku tambahin ketumbar karena kalau misalkan bumbu kuning itu biasanya lebih enak ya kalau misalkan pakai ketumbar gitu, Mams, dan dia wanginya bakal lebih keluar gitu.
Nah, lanjut ini kita bikin bumbu dasar yang ketiga. Bahan dasarnya sama, masih bawang putih dan bawang merah. Oh ya, aku juga mau info kalau misalkan selama aku bikin bumbu dasar ini, aku tuh lebih banyak banyakin si bumbu atau bawang merahnya ya Mams ya, karena wanginya itu dia biar lebih beraroma gitu. Nah, ini tuh aku masukin juga untuk cabai merahnya. Untuk takaran cabai merahnya itu sesuai selera aja ya Mams ya. Kadang aku ngambil dari cabai merahnya itu memang warnanya ya Mams, karena memang cabai merah itu dia mengerubah warnanya bisa lebih pekat. Itu biasanya dikasih cabai merahnya lebih banyak. Dan untuk si kemiringnya sendiri itu tuh di setiap takaran bumbu dasar aku masukin sekitar 10 biji gitu ya Mams ya. Nah, ini aku udah mulai tumis-tumis. Ini untuk bumbu dasar putihnya. Ini tuh kita tunggu sampai si minyaknya itu keluar dan si letupannya itu udah kecil-kecil gitu ya, Mams ya. Itu tandanya dia udah mateng dan si aromanya itu udah keluar banget. Dan sambil nunggu si tumisannya matang, ini tuh aku mau cuci-cuci dulu untuk toplesnya karena kebetulan kan aku baru beli gitu. Jadi ini tuh masih ada labelnya dan nanti setelah aku cuci itu bakal aku langsung keringin gitu ya Mams ya. Untuk harganya sendiri, tadi aku beli swalayan itu di harga 9.800 per toples ya Mams, dan itu tuh menurut aku worth it karena kapasitasnya juga lumayan besar, masuk di 250 ml. Oh ya, Mams, kemarin juga aku sempat salvok sama satu inspirasi vlogger aku. Jadi vlogger aku juga punya peniris piring yang sama ya, Mams ya. Dan ternyata aku nggak salah pilih untuk beli peniris piring ini. Karena setelah aku pakai beberapa minggu ke belakang, itu tuh peniris piringnya sangat bermanfaat banget buat aku. Walaupun kelihatannya kecil, tapi itu tuh berkapasitas besar banget dan muat banyak banget. Dan yang pasti harganya murah banget ya, Mams ya. Nanti kalau misalkan mau samaan boleh ya cek untuk link description boxnya. Nah, di sini aku juga mulai tumis untuk bumbuku dasar kuning aku. Ini pun sama ya, kita tunggu sampai si minyaknya keluar dan aromanya keluar. Oh ya, aku juga belum sapa Mams mau di rumah ya. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan gimana nih untuk menunaikan ibadah puasanya? Semoga sehat-sehat terus ya Mams ya. Kebetulan aku juga mau cerita nih Mams, karena di beberapa bulan ke belakang setelah aku melahirkan itu aku tuh kan mengalami namanya proses nifas, dan aku itu dari proses nifas sampai sekarang itu kan pakai KB IUD ya Mams. Nah, si KB IUD itu membuat hormon aku itu jadi berubah total ya Mams ya. Jadi untuk apa siklus menstruasi aku itu agak berantakan kalau menurut aku. Jadi memang aku itu kebanyakan sih mengalami proses atau siklus menstruasinya dibandingkan gak menstruasi ya Mams ya. Mungkin Mams di rumah juga ada yang sama dengan kondisi aku sekarang, tapi alhamdulillah banget selama 3 hari ke belakang ini, selama di bulan Ramadan, aku itu ngerasain dipermudah banget ya Mams ya untuk menjalani ibadah puasa. Dan ternyata si siklus menstruasi aku itu lagi berhenti untuk sekarang Mams, dan sama sekali nggak ada flek yang keluar. Jadi aku ngerasa alhamdulillah banget, mungkin dimudahkan ya untuk proses puasa aku kali ini. Nah Mams, ini aku udah mulai masukin untuk bumbu dasarnya. Ini aku tadi udah masukin bumbu dasar yang putih dan bumbu dasar yang kuning. Ini alhamdulillah ternyata takarannya pas banget ya, sesuai dengan toplesnya. Padahal tadi aku cuma kira-kira aja untuk takarannya ya Mams. Nah, sambil nungguin untuk bumbu dasar merah aku mateng, ini tuh aku mau ngisi atau refill minyak goreng aku. Dan aku itu termasuk orang yang boros ya Mams ya dalam pemakaian minyak gitu. Aku itu bisa nyampe 4-5 liter dalam sebulan. Aku nggak ngerti juga, kalau dipikir-pikir aku tuh paling cuma goreng-goreng biasa aja, kayak goreng tahu, ikan kayak gitu. Tapi ternyata ngaruh banget, karena ternyata aku tuh kan banyak banget untuk masak ikan ya Mams ya. Dan kalau misalkan minyak udah dimasak ikan itu kan nggak bisa dimasak yang lain gitu. Jadi memang ternyata itu sih alasannya. Nah, sambil nunggu tumisannya matang juga, ini tuh aku mau unboxing dulu karena kemarin
kemarin itu aku sempat beli beberapa perintilan dapur lagi. Jadi ini tuh aku beli storage box gitu ya Mams ya, storage box estetik gitu yang warna putih tapi dia yang tanpa tutup. Aku beri ukuran satu yang L dan dua yang M, cuma setelah aku buka ini tuh aku kecewa banget. Ini tuh satu storage boxnya itu penyok gitu ya Mams ya, aku nggak ngerti karena nggak mungkin kalau misalkan saat pengiriman, karena ini tuh di dalam banget dan dia pakai bubble wrap. Jadi aku sempat komplain juga ke tokonya dan alhamdulillah tokonya juga mau retur barangnya ya Mams. Nah lanjut ke paket kedua, ini tuh aku masih beli perintilan dapur gitu karena kebetulan memang aku masih nyicil untuk perintilan dapur. Jadi ini tuh aku beli silicone utensil set. Ini tuh kayak satu set sutil-sutilan gitu ya Mams. Ini tuh lengkap banget, totalnya itu kalau nggak salah ada sekitar 13 pieces. Pokoknya Masya Allah ini tuh warnanya cantik banget. Dia itu perpaduan antara putih dan kayu gitu ya Mams ya. Ini juga untuk spatulanya itu lengkap banget. Dia mulai dari sup ladle sampai mixer gitu kan. Jadi di sini tuh aku belinya seharga 126.000. Pokoknya paling murah di antara yang lain, dan aku akan coba untuk masing-masing spatulanya nanti setelah vlog ini ya Mams ya. Nah, untuk spatula set ini juga dilengkapi sama tempatnya, dan si tempatnya ini udah ada lubang di bawahnya. Jadi kalau misalkan memang untuk spatulanya agak berair, dia tuh akan keluar dari situ ya Mams ya, dan tidak mengendap gitu. Pokoknya aku sangat merekomendasikan untuk spatula set ini. Oke Mams, alhamdulillah untuk bumbu dasar aku semuanya udah mateng. Ini tuh aku lagi masukin untuk bumbu dasar merah aku. Jadi dia itu warnanya kurang pekat ya. Aku mungkin karena kurang banyakin untuk cabai merahnya, tapi nggak apa-apa. Nah setelah nanti ini aku masukin ke toples, ini tuh bakal aku dinginin dulu. Dan setelah nanti aku dinginin, ini tuh akan aku masukin ke kulkas gitu Mams. Pokoknya bumbu dasar ini tuh wajib banget Mams bikin kalau misalkan Mams di rumah nggak terlalu banyak punya waktu saat masak kayak aku ya Mams ya. Ini tuh gampang banget, tinggal cemplang-cemplung aja kalau misalkan lagi masak-masak hewir gitu ya Mams ya. Jadi nggak perlu blender-blender dulu, kupas-kupas bawang dulu, atau kupas-kupas kunyit dulu gitu ya. Ini tuh tinggal cemplung aja udah jadi. Oke Mams, gini dulu aja untuk vlog aku kali ini. Semoga menginspirasi Mams semua di rumah dan memotivasi. Semoga Mams semua di rumah juga lancar untuk menjalankan ibadah puasanya. Jangan lupa juga untuk support aku, support channel aku dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan tunggu lagi untuk vlog aku berikutnya ya Mams. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.